Jadi pemerintah kota Surabaya itu selalu random ya, acak untuk melakukan tes urin terkait dengan nafsa ini. Itu jangan kita seneng menyendiri dan merasa rendah diri. Rendah hati, iya, sebagai manusia tidak sombong, tapi rendah diri jangan. Jadi kalau rendah diri kita akhirnya merasa orang yang lemah, merasa orang yang kurang, akhirnya tidak mampu beradaptasi, maka kita bisa menggunakan nafsa sebagai obat yang akhirnya bisa merusak diri kita sendiri. Halo Sobat Peduli Nabza. Pada podcast kali ini kami dari kelompok 8 PDB 62 Universitas Airlangga akan membahas penyalahgunaan nabza di kalangan mahasiswa. Jadi, kalian sudah tidak asing pastinya ya dengan nabza. Nabza ini merupakan narkotika, zat adiktif, psikotropika yang bisa membuat psikologis orang itu terganggu dan juga kalian bisa ketergantungan pada zat-zat tersebut. Tetapi, nabza sendiri itu sebenarnya memiliki manfaat jika digunakan pada dosis yang benar dan juga terdapat ahli kesehatan dan juga dokter yang mengawasi dalam penggunaan nabza tersebut atau obat-obatan tersebut. Nah, di Surabaya ini kira-kira masih banyak gak ya orang-orang yang menggunakan nabza dan juga gimana ya caranya kita untuk pencegahan dalam penggunaannya itu. Nah, sekarang saya nggak sendirian nih. Saya bersama dengan orang yang pastinya arek-arek Surabaya itu pada tahu meskipun beliau ini bukan Gen Z seperti kita-kita ini. Jadi, saya bersama dengan Wali Kota Surabaya yaitu Bapak Eri Cahyadi yang menjabat pada tahun 2021 hingga 2024. Apa kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah, sehat Mbak Naya. Iya. Mbak Naya sehat juga ya? Alhamdulillah Alhamdulillah. sehat. Sepertinya Bapak sibuk sekali ya Pak ya. Ya biasalah, kita kan selalu muter-muter kota Surabaya. Iya. Baik Pak, jadi saya di sini akan membahas tentang mahasiswa yang terkena nabza Pak. Jadi setelah ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya untuk Bapak. Yang pertama nih Pak, jadi berbicara tentang kota Surabaya ya. Jadi seperti yang kita ketahui, Surabaya ini kan merupakan kota terbesar di mana banyak sekali terdapat perguruan tinggi yang di mana banyak sekali ya mahasiswanya di situ. Jadi sejauh ini apakah masih ada kasus-kasus penyalahgunaan nabza di kota Surabaya ini di kalangan mahasiswa ya Pak? Karena Surabaya ini kota besar, banyak kampus, jadi masih adalah mahasiswa-mahasiswa yang masih terpengaruh dengan nabza ini di kota Surabaya. Bagaimana Pak prevalensinya penyalahgunaan nabza di kota Surabaya khususnya pada kalangan mahasiswa di kota Surabaya? Jadi pemerintah kota Surabaya itu selalu random ya, acak untuk melakukan tes urin terkait dengan nabza ini. Jadi di Surabaya hari ini kita lakukan sekitar 128 lah orang yang kita memang lakukan acak. Dari sekian itu yang memang teridentifikasi nafsa itu ada 7 orang. Tapi tidak menutup kemungkinan masih banyak yang lainnya. Jadi kita ini tidak hanya mengandalkan pemerintah kota, tapi berkoordinasi dengan para rektor yang ada di kampus-kampus juga, para RT RW yang di mana anak-anak kos di tempat itulah. Maka harus saling diawasi oleh RT RW dan warga setempat. Baik Pak, untuk selanjutnya nih ya Pak, biasanya faktor-faktor apa aja sih yang masih menjadi alasan penyalahgunaan pada mahasiswa ini? Dari apa yang kita temukan, rata-rata itu satu, karena masalah keluarga. Orang tua ini sangat penting. Kalau apalagi mohon maaf, kalau yang terjadi orang tua pisah. Sehingga anak ini butuh penguat, tidak ada tempat untuk curhat, tidak ada tempat untuk bercerita, sehingga dia larinya ke nafsa. Yang kedua terkait dengan lingkungan. Karena ketika dia sudah punya lingkungan yang tidak baik, sekitar itu maka dia mudah terpengaruh. Karena itulah faktor-faktor besar yang terakhir, yang paling penting, kenapa banyak anak yang tertular dengan masalah lingkungan, semua karena dasarnya adalah agama. Karena hari ini, maka untuk
jaga dari pengaruh nafsa, maka harus menguatkan agama. Dan kekurangan atau nilai-nilai agama yang tidak tertanam di dalam diri kita itulah yang membuat kita akan mudah terpengaruh dengan nafsa. Nah, dari beberapa faktor yang sudah Bapak sebutkan ya, kan dari beberapa faktor ini sepertinya seperti negatif semua gitu ya Pak, karena mahasiswa ini mempunyai masalah-masalah yang ada gitu kan Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait mahasiswa yang sebenarnya ini bukan dari keluarga yang broken home, lingkungan yang juga bagus, tapi dia ini berasal dari keluarga yang harmonis, religius, penuh dengan perhatian, tetapi menurut Bapak sendiri, mengapa hal tersebut masih bisa terjadi juga ya Pak? Sebuah keluarga yang harmonis, sebuah keluarga yang religius tidak menutup seorang anak itu depresi. Karena itulah anak ketika dengan orang tua itu harus banyak bercerita. Karena tekanan hidup, tekanan belajar, tekanan teman itu bisa mempengaruhi mental dari seseorang. Disitulah butuh seseorang yang dekat dengan dia untuk berbagi cerita. Jadi tidak menutup kemungkinan ketika dia punya keluarga yang spiritual, lingkungan yang bagus, tapi karena tekanan terhadap pribadinya itu besar, dan dia tidak bisa mengontrol, maka dia bisa akan terpengaruh oleh nafsa. Karena itulah kita harus bisa, salah satu yang paling kuat itu adalah agama. Ketika kita sudah mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita juga punya orang yang dekat, teman untuk bercerita, maka disitulah kita bisa mempertahankan itu kekuatan kita untuk menghindarkan dari nafsa. Baik, untuk selanjutnya nih, sebenarnya siapa aja sih Pak yang perlu ikut berperan dan seperti apa perannya untuk mencegah dan menangani permasalahan penyalahgunaan ini, nafsa ini pada mahasiswa? Satu adalah orang tua. Orang tua ini berpengaruh, memberikan motivasi kepada anak, memberikan kekuatan batiniahnya untuk bagaimana dia bisa menghindarkan dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Kedua adalah dari teman dan sahabatnya. Maka carilah teman dan sahabat itu yang memang dia adalah orang yang baik, orang yang mengenal akidah agama. Karena teman dan sahabat ini kan saling menguatkan, saling mengisi. Disitulah dibutuhkan orang-orang yang memang sejalan. Yang ketiga adalah kita bisa memiliki lingkungan yang bagus, lingkungan yang baik. Jadi kita tidak boleh dalam lingkungan itu kita memisahkan diri. Jadi kita rata-rata orang yang kena nafsa itu adalah orang yang dia tidak bisa bergaul. Betul. Dia selalu defend, akhirnya semuanya dibebankan sendiri, dia tidak kuat untuk jadi itu. Dan faktor-faktor inilah terutama yang akan memunculkan bagaimana orang itu akan masuk ke dalam nafsa tadi. Sehingga kita harus membuat diri ini bahagia. Bahagia yang paling kuat kita itu adalah kekuatan yang terkuat adalah agama. Kalau jangan lupa Mbak Naya itu menguatkan agamanya, ngaji, itu berdoa, dekatan sama teman, orang tua, itu nanti insya Allah kita bisa terhindarkan dari nafsa. Dan yang paling akhir itu jangan kita senang menyendiri dan merasa rendah diri. Rendah hati, iya. Sebagai manusia tidak sombong, tapi rendah diri jangan. Jadi kalau rendah diri kita akhirnya merasa orang yang lemah, merasa orang yang kurang, akhirnya tidak mampu beradaptasi, maka kita bisa menggunakan nafsa sebagai obat yang akhirnya bisa merusak diri kita sendiri. Baik Pak, nah apakah dari pemerintah kota Surabaya sendiri ini juga mempunyai andil ya Pak untuk mencegah dan menangani kasus penyalahgunaan nafsa ini pada mahasiswa di Surabaya? Programnya pemerintah kota itu adalah salah satunya penanggulangan nafsa. Pemerintah kota menyiapkan tempat rehabilitasi. Kita kerjasama dengan BNN. Kita bekerjasama dengan komunitas-komunitas yang ada. Dan memang kita, kota salah satu kota terbesar di Indonesia ini, bagaimana kita bisa menjaga kota ini agar terbebas atau terhindar dari nafsa. Sehingga ada duta narkoba yang kita bentuk ya, mulai tingkat SMP, SMA dan mahasiswa. Bagaimana kita berkolaborasi dengan BNN. Kita melakukan sidak-sidak ke tempat-tempat yang ada di kota Surabaya. Kota Surabaya ini adalah kota besar, jadi masih ada tempat yang hiburan malam. Di tempat hiburan malam itulah kita selalu mengadakan sidak yang tidak ada yang tahu. Tiba-tiba kita datang dengan
BNN, dengan TNI Polri, maka di situ paling tidak kita mengurangi bagaimana peredaran nafsa di kota Surabaya. Jadi program kita banyak, anggaran kita sudah kita siapkan juga untuk penanggulangan narkoba di kota Surabaya. Oh, jadi begitu ya Pak. Jadi mahasiswa lebih tahu bagaimana cara mencegah narkoba karena penjelasan yang Bapak jelaskan tadi. Jadi untuk pertanyaan tadi adalah pertanyaan terakhir dari saya. Jadi untuk terakhir ini sebagai closing statement dari podcast kita hari ini, harapan-harapan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada para mahasiswa agar tidak terjerumus dalam penyalahgunaan nafsa ini, Pak? Para mahasiswa ini adalah orang yang luar biasa sebagai pemimpin bangsa dan negara ini. Jadi satu, para mahasiswa harus memiliki akidah agama yang kuat. Yang kedua, para mahasiswa harus bisa merangkul banyak teman untuk menuju jalan kebaikan. Satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Yang ketiga adalah bagaimana mahasiswa ini bisa menjadi duta narkoba. Karena di Surabaya, mahasiswa bagian dari duta narkoba di kota Surabaya harus bisa menyampaikan dampak-dampak negatifnya. Tapi yang terpenting dari semua itu, mahasiswa adalah agen perubahan untuk menjadikan negeri ini yang kita cintai, negeri Indonesia, khususnya kota Surabaya, adalah negeri dan kota yang terbebas dari nafsa. Di tangan siapa? Di tangan para mahasiswa yang akan menjadi pemimpin-pemimpin di negeri tercinta ini dan kota tercinta ini. Jadi pada kesimpulan podcast kali ini ada 3 faktor utama untuk menghindari nafsa. Jadi untuk yang pertama adalah agama, di mana agama ini adalah pondasi dari segala kehidupan, itu adalah agama ya Pak, betul ya Pak? Betul. Nah yang kedua adalah kedekatan dengan keluarga, karena di mana keluarga itu adalah orang yang paling terdekat untuk kita ya, untuk menguatkan kita dalam segala hal dan masalah apapun yang terjadi kepada kita. Dan untuk yang ketiga adalah lingkungan dan juga pertemanan yang kita pilih. Karena kan sehari-hari itu kita bersama dengan teman-teman, bersama dengan lingkungan yang bersama dengan kita setiap hari, di mana mereka itu dapat mempengaruhi kita, di mana kita dapat melakukan hal yang positif ataupun yang negatif. Betul ya Pak ya? Ya. Jadi kita harus say no to drugs. Sampai jumpa Sobat Peduli Nafsa. Terima kasih ya Pak untuk meluangkan waktunya pada podcast kali ini. Terima kasih. Semoga Mbak Naya bisa menjadi duta narkoba menghilangkan nafsa di kota Surabaya. Terima kasih banyak Bapak. Nuhun, Mbak. Dadah.